Halo, selamat malam Bapak Alvin. Ya, selamat malam. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya di sesi wawancara kali ini. Perkenalkan, saya Yohana Febriani bersama teman saya, Sekar, Kori, Alwin, Astari, Desi, dan Rashid. Kami dari Universitas Pelita Harapan ingin mewawancari Bapak untuk sharing mengenai pendapat dan pengalaman Bapak sebagai tokoh agama. Boleh ya Pak? Iya, boleh, silahkan. Ya, jadi pertanyaan yang pertama ingin kami tanyakan akan disampaikan oleh Kori. Silahkan Kori. Ya, Ya baik, terima kasih Yohana untuk waktunya. Bapak Alvin, saya mau nanya nih, untuk pertama perkenalan dulu, lalu studi dan pengalaman sebagai tokoh agama atau rohaniwan itu untuk Bapak Alvin bagaimana? oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fauzi. Saya asalnya dari Pandeglang ya. Jadi untuk pengalaman saya sejak 2000, hmm, bisa dibilang 2004 atau 2005 gitu ya. Sejak itu saya yang pastinya belajar belajar ngaji ya mungkin ya bahasanya, dan di semacam kayak TPA gitu mungkin ya disebutnya, tapi nggak resmi juga sih karena emang kayak cuman pengajian yang ada di daerah gitu. Saya di sana awalnya jadi murid murid tapi langsung dari kiainya gitu, dan saya juga punya pengalaman ngajar juga, jadi kan karena udah senior juga di sana, jadi setelah beberapa tahun ikut juga ngajar murid-murid yang lain yang junior-junior di bawahnya. Terus sejak 2010 sampai 2013 maaf, 2016, berarti 6 tahun saya juga lanjutkan studi keagamaan, mungkin bisa dibilang pesantren. Itu 3 tahun dari 2010 sampai 2013 itu di Tangerang tempatnya, dan 2013 sampai 2016 itu di Jogja, tepatnya di Kerapiak gitu. Itu saya lebih ke menimba ilmunya sih kayak gitu. Baik, terima kasih Bapak Alvin. Hmm, sama-sama. Lanjut ke pertanyaan kedua, disampaikan oleh siapa guys? Alwin. Mic-nya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Yohana. Selamat malam, Pak Alvin. Izin bertanya ya, Pak. Saya Alwin. Oke, menurut Bapak, apakah masyarakat di Indonesia sudah menerapkan sikap toleransi antar agama? Dan apakah masyarakat Indonesia masih fanatik terhadap agama ya, Pak? Terima kasih. Oke. Ya, buat pertanyaan pertama, apakah masyarakat Indonesia menerapkan toleransi? Ya, menurut saya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Kenapa? Karena kita bisa bilang agama di Indonesia kan ada 5 ya, 5 atau 6 gitu, saya agak lupa, maaf. Kan jadi kita emang benar-benar berdampingan dengan agama yang lain. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, agama yang mayoritas memang agama Islam, dan juga tempat-tempat ibadah, acara-acara keagamaan yang mayoritas ada tuh agama Islam. Itu tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kayak merayakan agama lain, kayak masih ada perayaan-perayaan dari agama lain, dan juga kita masih menghormatinya. Tapi emang mau dibilang toleransi iya, karena kalau mau cerita di sebelah pesantren saya yang waktu di Jogja itu ada bukan 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 gereja, tapi kayak cuman rumahan. Mereka mengadakan mungkin baca doa bersama, mungkin ya istilahnya, saya kurang tahu, mohon maaf. Kita benar-benar dampingan di sebelah sebelahnya dan nggak pernah ada clash sama sekali. Itu salah satu contoh toleransi. Mungkin banyak banget contoh toleransi yang lainnya. Tapi kalau mau dibilang bilang toleransi atau enggak terlalu toleransi juga, karena kita banyak banget nemuin kasus-kasus intoleransi ya, kayak yang toa masjid mungkin yang waktu itu viral, atau kasus-kasus yang lainnya. Terus pertanyaan kedua, perihal fanatik atau enggaknya, iya bisa dibilang, karena bisa dibilang kita masih terlalu fanatik, khususnya ya buat mayoritas agama Islam sih, karena terlalu mengedepankan yang ya agamanya masing-masing itu. Jadi belum benar-benar bisa toleransi sepenuhnya. Itu sih dari pandangan saya. Baik, Pak Alvin. Terima kasih.
Iya, tapi kadang toleransi itu tiap-tiap orang beda-beda ya. Sebenarnya toleransi di Indonesia sih udah lumayan tinggi, cuman beberapa kaum kadang yang fanatik banget, jadi malah jadi sebuah fitnah sih untuk kaum itu Iya, sendiri. iya betul banget. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rashid. Silakan Rashid. Terima kasih Yohana. Selamat malam Pak Alvin. Nah, Berdasarkan saya ingin bertanya Pak pada malam ini, berdasarkan dari background yang Bapak ceritakan tadi, menurut Bapak tantangan apa yang paling sulit ketika menjalani tugas keagamaan ini? Terima kasih. Oke, ya. Eh, tantangan yang paling sulit itu adalah menyesuaikan keagamaan dengan perkembangan zaman sebenarnya. Yang paling sulit itu karena kita nggak bisa pungkirin gimana ya, kayak kita zaman itu berkembang paling pesat banget. Apalagi saya dari yang awal itu saya lebih apa namanya fokusnya atau concernnya itu ngajar di anak-anak gitu ya, ngajar-ngajar Al-Quran buat ya umur-umur SD lah gitu kayak gitu. Itu sulit banget karena kan ya kita tahu perkembangan zaman cepet banget. Terus juga kayak anak-anak tuh lebih condong ke sosmed lah. Jadi pengaruh-pengaruh luarnya itu gampang banget gitu kenanya. Dan banyak juga yang kurang sesuai gitu atau kurang sesuai di agama. Misal oke. Contohnya pacaran deh gitu. Kita tahu banget gitu di agama kan di Islam ya itu kayak dilarang gitu kalau untuk pacaran. Sedangkan zaman itu perkembangnya ya orang-orang banyaknya pacaran gitu. Nah itu sih untuk yang sulitnya sih untuk apa namanya untuk mengimbanginya gitu. Kayak gimana sih? Apalagi kan saya fokusnya di anak-anak usia dini gitu kan. Gimana sih cara menanamkan ke mereka gitu kayak mereka tetap tetap bisa gitu mengikuti perkembangan zaman tapi nggak perlu yang mengesampingkan agama sendiri juga itu kan kayak gitu. Nah, karena mohon maaf karena di pikirannya tuh kalau misalkan ikutin agama tuh nggak up to date gitu dan ikutin zaman dan agama itu dua hal yang berbeda itu sih yang susah buat bikin merubah persepsi itu gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih Pak. Iya, sama kasih. Terima kasih ya Pak. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sekar. Kepada Sekar, saya persilahkan. Baik, Yohana, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Selamat malam, Pak Alvin. Sekar ya, maaf malam sekarang. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia secara umum? Baik, menurut pandangan saya, secara umum, saya melihatnya Indonesia itu cukup toleran dan cukup harmonis ya di antara hubungan antar beragamanya gitu. Jadi karena ya kalau dalam Islam kan ada lakum dinukum waliyadin ya. Jadi kayak untukmu agamamu dan untukku agamaku kan kayak gitu. Jadi kita emang benar-benar untuk hal-hal yang berbau agama ya udah kita fokus masing-masing. Yang orang Islamnya sholat, yang Kristennya ke gereja gitu kan kayak gitu. Jadi fokus ke sananya. Tapi untuk hal-hal yang berbau sosial atau yang berbau kita bisa lakukan itu bersama, kita lakukan itu bersama gitu. Entah itu saling membantu kan. Dalam Islam ada, dalam agama lain juga ada gitu kan. Jadi kalau mau bantu ya bantu aja tanpa mikirin apapun. Kan kita juga pernah mungkin di berita lain kayak pernah kita lihat berita ada bencana alam tapi dari organisasi gereja mungkin bantu bencana alamnya atau mungkin dari masjid golongan remaja masjid mungkin bantu gitu. Jadi nggak menutup dari agama mana dia, kita tetap bantu itu dalam di masyarakat Indonesia ya. Sebenarnya cukup baiknya di sana. Cuman yang tadi sempat disinggung tadi gitu, hal-hal yang tidak baiknya kayak intoleransi segalanya itu mungkin bisa dibilang zaman sekarang oknum kali ya, kayak beberapa orang aja gitu yang kayak gitu. Tapi sisanya kalau mesti dibilang, saya rasa cukup baik ya dibandingkan kita bisa menilai kayak di negara-negara lain kayak bahkan kita bisa bilang India dan Pakistan itu yang sampai perang karena agama kan itu sangat sulit juga ya. Tapi di Indonesia alhamdulillahnya nggak ada yang seperti itu. Gitu sih menurut pandangan saya.
Iya, Baik, setuju Pak. sih. Terima kasih. Iya, setuju ya Pak Alvin. Karena walaupun minoritas, untuk saat ini sepertinya di Indonesia nggak terlalu dikucilkan gitu, sekalipun itu agama yang minoritas. Sedangkan kalau kita lihat lagi di luar, contohnya ambil aja Amerika itu cukup fanatik ya kepada yang minoritas. Iya, betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Astari. Silahkan Astari untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Yohana. Selamat malam Pak Alvin. Iya, selamat malam. Menurut Bapak nih Pak, pandangan manusia terhadap hubungan antara agama dengan negara tuh gimana sih Pak? Em, Pandangan manusia ya? Iya, Oke. Oke, kalau menurut saya hubungan antara negara dan agama itu eh, nggak bisa kita pungkirin banyaknya kayaknya ke arah yang berbeda gitu loh banyaknya. Kayak seakan kalau kayak lebih condong ke negara seakan-akan nggak agamis gitu. Kalau yang agamis seakan-akan nggak negarawan gitu kayak gitu. Ini sekarang sih kayak terjadi mungkin setelah 2012 lalu ya, atau mungkin setelah kericuhan di Jakarta beberapa tahun lalu tuh, sejak saat itu sih saya melihat jelasnya. Seakan-akan kayak gitu. Padahal seharusnya kan enggak gitu. Eh di Islam sendiri itu kan ada istilah yang namanya eh, ulil amri gitu kan. Kayak ulil amri itu pemimpin gitu. Jadi kita harus patuhi ulil amri gitu. Kalau emang ulil amri yang udah kita pilih atau pemimpin yang udah kita pilih, entah itu dalam pemilu atau apapun, kan kita harus taat juga karena mereka yang memimpin kita gitu kan. Seharusnya itu harusnya berkesinambungan gitu kan. Ya ulil amrinya memikirkan semuanya, ya masyarakatnya juga ngikut gitu. Tapi ini bukan cuma ngikut ya, maksudnya kayak menghormati juga gitu apa yang diputuskan oleh negara. Karena emang ada dasar gitu kan. Tapi emang eh, seharusnya bisa berjalan beriringan, tapi sekarang jadi kayak jalan masing-masing sih. Yang saya lihat sih seperti itu akhir-akhir ini. Itu sih. Oke, terima kasih Bapak Alvin. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, akan disampaikan oleh teman saya, Desi. Silakan Desi untuk pertanyaannya. Selamat malam Pak Alvin. Menurut Bapak, ada nggak sih nasihat-nasihat untuk selaku sesama anak bangsa terhadap beda agama maupun yang sesama agama? Gini, kalau nasihat saya, kita harusnya mengacu pada sejarah. Kita harus lihat juga apa yang pendiri negara kita inginkan. Dulu, waktu kita lagi pengen mencetuskan Pancasila, mungkin teman-teman juga udah ada tahu, kalau sila ke-1 itu awalnya bukan ketuhanan yang Maha Esa kan. Tapi saya agak lupa detail kalimatnya gimana, tapi mengacu ke arah bagi pemeluk Islam gitu, kalau nggak salah kalimatnya ada kayak gitunya. Jadi seakan-akan ya negara Indonesia itu negara Islam gitu. Iya betul, emang banyak orang-orang dari agama lain, tapi kita berkewajiban buat mengikuti memeluk agama Islam gitu pada saat itu ya. Tapi kan enggak ya. Tapi kan pencetusan itu yang sila ke-1 tuh bukan tentang Islam aja, atau bukan tentang satu agama aja. Pesan saya buat kita ya sebagai bangsa Indonesia ini, kita mengikutilah gitu dasar negara kita ya Pancasila, karena sebenarnya semua yang diajarkan di agama manapun itu udah tertuang di Pancasila gitu. Jadi kita bisa nih beriringan, berhubungan nih sama pertanyaan yang tadi sebelumnya. Kita bisa tetap ikut agama, kita tetap condong ke agama, tapi kita juga bisa tetap condong ke negara juga, mengikuti setiap sila-silanya dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila yang kelima. Menurut saya sih itu pesan dari saya sih kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Pembahasan kita malam ini lebih banyak ke toleransi ya Pak. Iya betul. Iya, karena emang penting juga sih toleransi antar agama. Penting banget malah menurut saya. Karena kan di Indonesia sendiri agamanya banyak, budayanya banyak. Oke, terima kasih Bapak Alvin untuk waktunya. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, Sama-sama. terima kasih. Terima kasih. Bapak Alvin atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Saya izin live ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Udah ya guys.